Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk GetX. Nah, di sini saya sudah siapkan pembahasannya, itu berdasarkan video Bambang ini. Nah, sekarang kita berkenalan lebih dahulu dengan apa itu GetX. Kalian bisa cari di GetX Flutter di search engine kalian atau di Google. Oke, menggunakan bahasa Arab luar biasa. Sebentar ya. Nih. Kita pakai AI di sini, GPT, untuk pembahasan yang kali ini. Nah, GetX itu bukan fitur, melainkan itu adalah framework tambahan yang ada pada Flutter. Nah, jadi simpelnya GetX itu dibuat untuk memudahkan user dalam pengembangan aplikasi Flutter, seperti itu. Tapi, GetX itu misal gini, dia punya statement sendiri dan juga eh, itu mencakup beberapa statement yang ada di Flutter. Jadi kita cukup menggunakan statement yang ada pada GetX dan kita tidak perlu menggunakan statement pada Flutter. Nah, misalnya gini, seandainya salah satu kelemahan GetX yang kebetulan saya ingat sekarang itu adalah ketika Flutter itu sendiri memiliki update terbaru, otomatis dia akan menyesuaikan statement-statement yang ada Flutter itu untuk Flutter sendiri. Nah, sedangkan karena kita menggunakan getX, kita menggunakan statement yang ada pada getX, yang ada di getX. Nah, karena versi berbeda, jadi Flutter ini kadang dia menolak versi getX yang belum di-upgrade seperti Flutter yang tadi update, seperti itu. Ya, di mana nantinya akan menimbulkan banyak error. Nah, getX dibuat untuk intinya tiga hal, yaitu statement management, routing atau navigasi, dan manajemen controller. Tiga hal ini yang membuat GetX diminati oleh banyak orang. Oke, kita akan bikin project terlebih dahulu biar lebih paham ya. Oke, kita akan buat new project namanya GetX. Gitu ya. Oke, di mobile, terus namanya GetX seperti ini ya. X application seperti ini. Nah, kita bikin terlebih dahulu. Nantinya kita akan coba membuat aplikasi seperti ini, aplikasi simple, yang itu dimana menggunakan GetX. Nah, untuk text editornya sendiri kalian bisa menggunakan Android Studio atau juga menggunakan apa namanya Android Studio dan juga Visual Code. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan Visual Code, tapi sayang sekali emulatornya itu sedang rusak dan saya belum menemukan cara langsung memperbaikinya. Itu saya menggunakan HP HP saya untuk running project nanti. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu semuanya. Seperti ini. Tes. Kita lihat. Nah, ini hapus semua kan.
kalian bisa hapus bagian ini nih. Yang pertama itu ada macOS, terus web, dan juga Android. Kalian bisa hapus folder-folder tersebut, tapi kita di sini nggak pakai hal ituan ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat codingan seperti abang ini, yang dibikin oleh abang ini. Ini dia download dulu di Kita akan lihat force kita. polanya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah aplikasi simpel, yaitu ketika sebuah layar tampilan itu memiliki sebuah tombol di pojok kiri, pojok kanan bawah, dan ketika ditekan, itu dia akan menambah angka yang ada pada layar. Seperti itu, simpelnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja bikin aplikasinya. Set void. Oh, jangan ya. Kita hapus semua, terus. Oke, kita hapus yang ini. Set, set. Oke, void main. Nah, kita akan langsung STL. Sini, stateless widget. Nah, ini my app. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan bikin sebuah, apa kita sebutnya. Bentar, kita lihat dulu apakah ada yang perlu dikonfigurasi. Bentar. Nah, kita lihat sini. Extensionnya. Kemudian kita coba hapus aja nih ya semuanya. Semuanya kita hapus, kita buat stateless. Oke, material app. Tuh, return material up seperti ini. Kalau ada home, saya lakukan seperti ini ya, codingnya biar lebih gampang. Home ada homepage. Homepage. Nah, di sini kita akan deklarasikan create class homepage di bawahnya. Extend stateless. Homepage stateful, tapi sayang kita nggak pakai yang stateful ya. Jadi kita pakai yang stat. Bentar. Function buat kelas ya. Nah, terus extend itu stateless seperti ini. Kemudian ada override dan juga widget, widget dan build dalam kurung build konteks seperti ini. Nah, konteks pattern container. Pattern material apps home, kita kamera nih, class. Oh, bentar, ini nggak ada ya.
void main run app seperti ini. My app extended last widget. Astagfirullah. Merah seperti ini, dan juga konteks red material app, homepage, class homepage, extend status itu buat visual. Return scaffold apa? Tapi kamera ya. Start left. Nah, salah ya. Nah, lanjut setelah itu kita akan bikin sebuah folder baru dalam lib, itu adalah controller. Nah, di sini baru si apa namanya getX itu kita pakai, yaitu namanya counter controller dot dart. Nah, di sini kita bikin sebuah kelas namanya counter itu. Lanjut, dan dimana isinya itu adalah seperti ini. Counter controller extend gua nggak ada record extend get controller. Nah, seperti itu kita pakai. Nah, kita kosongkan terlebih dahulu. Terus kita pakai itu sebentar. Lihat teks. Nol juga increment. Kita bikin sebuah variable increment count plus. Nah, kita importkan terlebih dahulu si dartnya ini. Import application get slash get. Sebentar, ada yang diimplementasi tidak? Harusnya belum ada ya. Ini OBS ini nggak pakai RX in. Pasti dulu. Kita pastiin dulu. Kita nggak pakai ini ya. Kita pakai yang side. Get X controller. Cara gimana ya? Generate. Kita screen dulu. Set.
Coba dulu kita coba tanya ke orang ini. Ini bukan dari kode, ini fakta belum kenal ini. Oh iya, kita cari yang spek ini. Nah, get ya. Nah, kalian buka di pub dev ini. Kemudian saya get seperti ini. Dan ya, kalian tinggal ambil ini atau bisa install di sini. Terminal atau langsung ambil dari sini ya. Saya akan ambil ini. Kemudian buka terminal dan boom. Kita tunggu loading ya. Oke. Nah, sekarang harusnya di PubSpec 4 itu ada get. Apakah ada? Ada nih. Sudah ada. Nah, sekarang di sini sudah aman ya. Nah, lanjut kita akan membuat logika, bukan logika. Kita akan bikin untuk kontrolnya void. Oke, void increment itu count plus count dot value, count plus value ya, seperti itu. Dan di main dotnya kita akan modif seperti ini. Di baris 8 kita akan ubah widget ada return itu menggunakan get material app. Nah, seperti tadi get framework itu berpengaruh dengan starternya sendiri, jadi dia sangat berpengaruh lebih banyak. Get on get page. Oke, kita mungkin nanti kita menggunakan get material. Nah, sekarang kita akan pakai yang namanya, kita bikin dulu angka 0 seperti itu. Kemudian kita berikan style text style itu font size, text style font size 35. Nah, kita Ctrl S, kita rapikan. Center, mana centernya? Sudah to center. Nah, di sini kita bikin floating button action seperti ini. Bentar, kita rapin dulu. Ini. Aduh, nggak mau dirapin ya. Oke, sekarang kita akan running projectnya menggunakan sebentar.
kita, kita coba di web. Bentar, yang di web. Konteks atau langsung kontrol increment bisa kayaknya. Konteks read counter block. Counter blocknya dapat dari itu ya, nanti hasilnya seperti ini. Tapi kita akan pakai satu konteks read. Kalau kayak gini nggak bisa langsung ya. Konteks seperti ini. Nah, tapi di sini dia pakainya itu compress. Oh, nah seperti ini. Kita ubah di counter block. Nah, kita lihat dulu counter increment, controller increment, read counter block. Nah, jadi kita bikin sebuah variabel class vintage stateless widget yang ada. Kita bikin sebuah final controller count sama dengan get titik put control put control itu dan dalam kurung. Nah, kita importkan ini, import ini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk getnya kita import itu get yang mana dia, get dot dot get, kemudian titik put, ini baru seperti ini. Nah, lebih baik. Nah, seperti itu ya. Adapun ini kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bikin logika itu gini ya. Kita bikin ini apa ya, kayak ini tampilan tibanya, dan ini baru controllernya atau tempat kita meletakkan fungsi-fungsi yang akan ada, yang akan kita perlukan pada aplikasi tersebut. Di sini kita bikin sebuah fungsi untuk menghitung. Nah, di simpelnya kita bukan bikin sebuah
variable count, yang mana itu nilai aslinya itu nilai awalnya itu 0. Kemudian kita bikin sebuah variable increment, yang dimana fungsinya itu adalah untuk menambahkan si variable count ini. Kita menggunakan get controller. Nah, kita akan coba running. Sudah. Nah, kita akan pakai obx dalam cil tag-nya itu. Ini obx nggak ada. Ini obx. Nah, seperti ini kurang lebih. Count.value. Kita cari, tapi kemana? Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba run projectnya. Oh, lupa. Sebentar, kita matikan dulu. Kok mau ya? Sabar ya, kita tutup dulu. Baru buka ulang. Sayang sekali tidak tampil. Malah Chrome ya. Ya udahlah, kita running untuk saat ini pakai Chrome ya. Nah, kita akan jelasin apa fungsi obx. Yang nama menanamkan sebuah variabel aktif untuk variabel. Nah, nanti saya seperti ini has been detected. Seperti orang ini. Increment sebentar ya. Nah, kita lihat ke sini ke atasnya. Terus my add override ini nggak ada. Oke, kita coba running ulang. Sebentar sih. Merepotin aja.
Teks, sudah material, override. Jangan dong. Hmm, hmm, hmm. Sebentar kita lihat. Astagfirullah. Sebentar kita lihat dulu. Oke, juga saya nggak tahu error di mana. Sebentar, kita perbaiki dulu. Ini masih pengenalan. Kamu tidak menemukan variabel OBS jalannya. Oh, jadi barusan kita pakai di sini OBS gitu. Kita running ulang. Astagfirullah. Nah, di sini ya, jangan lupa OBS untuk kontrolnya. Jadi kalau kita tekan set, 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 nah nambah aja terus. Begitu juga kalau kita misalkan kita pakai in main kita. Seperti itu ya. Coba kita ada increment, ada apanya. Jadi kita tambahin sebuah button baru, floating action button animator. Nanti ini dengan increment, nanti ini decrement. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Ini minus. Minus. Seperti itu ya untuk penggunaan text. Nah, untuk detailnya, untuk pembahasan lebih detailnya, kalian bisa nonton YouTube abang ini ya. Abang siapa namanya? Abang Gold di Project. Oke. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.